Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salsabila Aden, Imro'atul Fitriyah, dan Nafisatun Ni'ami. Kali ini kami akan bahas konsep belajar dan teori belajar tentang teori kognitif development atau teori perkembangan kognitif menurut Saint-Piaget, Vygotsky, dan Burner. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih kognitif itu? Kognitif adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Teori yang pertama dari Saint-Piaget. Nama lengkapnya yaitu Saint William Fritz Piaget. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss. Beliau mengemban ilmunya di University of Newcastle pada tahun 1918. Saint-Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss. Beliau terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Saint-Piaget ini juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Menurut Saint-Piaget, perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Perkembangan kognitif menurut Saint-Piaget mempunyai 4 aspek, yaitu kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan ekuilibrasi. Yang pertama, kematangan, yaitu sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya atau dengan lingkungannya. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Berikut tahapan dalam perkembangan kognitif anak menurut Saint-Piaget, yaitu ada 4 periode. Yang pertama, sensori-motor, yang kedua, praoperasional, yang ketiga, operasional konkret, dan yang keempat, operasional normal. Yang pertama, periode sensori-motor. Dimulai sejak anak berusia 0-2 tahun. Di masa ini, anak berusaha mengorganisasikan semua inderanya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, periode praoperasional. Dimulai sejak anak berusia 2-7 tahun. Di masa ini, anak mulai dapat menyebut objek apa yang telah dilihatnya, tetapi belum bisa tahu apa itu kegunaannya. Yang ketiga, periode operasional konkret. Dimulai sejak berusia 7-11 tahun. Di masa ini, anak mampu mengkonservasi atau dapat membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Yang terakhir, yaitu periode operasional normal. Dimulai sejak berusia 11 tahun ke atas. Di masa ini, anak sudah mampu berpikir abstrak dan
berpikir, dan berpikir rasional. Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Implikasi teori Saint-Piaget dengan pendidikan. Teori Piaget membahas kognitif atau intelektual. Perkembangan intelektual erat hubungannya dengan belajar, sehingga perkembangan intelektual ini dapat dijadikan landasan untuk memahami belajar. Dalam pembelajaran, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungannya dengan baik. Untuk itu, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Seperti di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky, dia lahir 17 November 1896 di Orsha, Belarus, dan wafat tanggal 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Dia dikenal sebagai cultural historical psychology, zone of proximal development. Dengan kata-katanya, perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Selanjutnya, Vygotsky ada 4 prinsip dasar kunci dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penekanan pada hakikat sosial kultural pada pembelajaran, the social cultural of learning. Menurut Vygotsky, siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Yang kedua, zona perkembangan terdekat atau zone of proximal development. Menurut Vygotsky, dalam proses perkembangan kemampuan kognitif, setiap anak memiliki apa yang disebut zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang didefinisikan sebagai jarak atau selisih antara tingkat perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi, yang bisa dicapai si anak jika ia mendapat bimbingan atau bantuan dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten. Yang ketiga, pemagangan kognitif atau cognitive apprenticeship. Menurut Vygotsky, adalah pemagangan kognitif, yaitu suatu proses di mana seorang siswa belajar setahap demi setahap akan memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan seorang ahli. Seorang ahli bisa orang dewasa atau orang yang lebih tua atau teman sebaya yang telah menguasai permasalahannya. Yang keempat, perancahan atau scaffolding. Perancahan atau scaffolding merupakan satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan pembelajaran sosial Vygotsky. Perancahan berarti pemberian sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian secara perlahan bantuan tersebut dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada anak sendiri.
Implikasi teori Vygotsky dengan pendidikan. Pengaruh karya Vygotsky terhadap dunia pengajaran dijabarkan oleh Smith et al. Tahun 1998. Anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif. Guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. Secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak, berlawanan dengan pembelajaran lewat fenomen individu atau individual discovery learning. Kerja kelompok secara kooperatif atau cooperative group work tampaknya mempercepat perkembangan anak. Selanjutnya adalah teori Burner. Sebelum dilanjut, siapa sih beliau ini? Jerome Burner. Nama lengkap beliau adalah Jerome Burner. Beliau lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York, Amerika. Beliau meninggal pada tanggal 5 Juni 2016 di Manhattan, New York, Amerika. Jerome Burner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Dan Burner menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu memperoleh informasi baru, informasi pengetahuan, dan ketepatan pengetahuan. Jerome Burner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika anak dapat menemukan sendiri suatu aturan dan kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Burner membedakan menjadi 3 tahap kegiatan. Tahap itu adalah 1. Tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. 2. Tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga, ada tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Implikasi teori Burner dengan pendidikan. Anak belajar melalui pengalaman. Dengan itu, guru perlu menyediakan peluang untuk anak memegang, mencium, dan merasa. Pengalaman seperti ini mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna. Penglibatan anak-anak penting agar mereka dapat menikmati pembelajaran bermakna. Pengetahuan juga perlu disusun dan diperingkatkan agar pembentukan konsep bermula pada peringkatan yang mudah kepada peringkatan yang rumit. Ini bermakna guru perlu memeringkatkan isi pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kalian semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.